Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Karina Odia Julia Levi dan saya akan mempresentasikan artikel summary untuk tugas mata kuliah seminar ilmu akuntansi. Sebelumnya Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Investigations the Effect of Digital Taxation and Digital Accounting on Customs Efficiency and Port Sustainability. Artikel ini dimuat dalam International Journal of Data and Network Science volume 8 issue 1 tahun 2024 halaman 61 sampai dengan 68. Untuk penulisnya sendiri ada Omar M. Zubailata, Murad Ali Ahmad Al-Zakibab, Aziz Madik, dan Hairil Faizal Hairit. Untuk publishernya sendiri yaitu Growing Science Kanada, untuk Scopus indeksnya di Q2. Selanjutnya, perkenankan saya untuk menjelaskan mengenai abstrak. Penelitian ini mengeksplorasi pengaruh perpajakan digital dan akuntansi digital terhadap efisiensi kepabeanan dan keberlanjutan perusahaan di pelabuhan kepabeanan. Prosedur perpajakan dan akuntansi tradisional telah mengalami transformasi radikal berkat teknologi digital, yang juga menyediakan metode yang lebih efisien yang dapat memberikan pengaruh besar pada operasional kepabeanan. Artikel ini mencoba memperjelas interkonektivitas antara pajak digital, akuntansi digital, dan lingkungan kepabeanan melalui analisis mendetail mengenai faktor-faktor terkait kepabeanan, seperti kepatuhan, efisiensi, dan keberlanjutan. Dengan mengotomatiskan pemeriksaan kepatuhan dan menyederhanakan aktivitas terkait perpajakan digital terbukti meningkatkan efisiensi bea cukai dan secara efisien memenuhi tujuan keberlanjutan. Akuntansi digital secara bersamaan meningkatkan akurasi data dan efisiensi proses, meningkatkan keberlanjutan pelabuhan bea cukai, dan secara signifikan meningkatkan efisiensi bea cukai. Hasil penelitian ini memiliki arti penting bagi lembaga bea cukai dan dunia usaha, karena menawarkan kemungkinan peningkatan efektivitas operasional, kepatuhan terhadap peraturan, dan praktik keberlanjutan. Namun, perlunya penelitian berkelanjutan yang berkonsentrasi pada teknologi mutakhir dan kerangka hukum dihadapkan pada beberapa keterbatasan. Dengan menawarkan bukti nyata mengenai dampak menguntungkan teknologi digital terhadap operasional kepabeanan dan keberlanjutan, penelitian ini menambah pengetahuan dan meletakkan dasar untuk penyelidikan yang lebih mendalam. Selanjutnya, setelah tadi kita membahas mengenai abstrak, kita akan masuk ke pendahuluan, yaitu latar belakang. Perpaduan teknologi, keuangan, dan amal telah menghasilkan potensi khusus untuk meningkatkan keberlanjutan bisnis di masa transisi digital yang cepat, menurut McManus tahun 2008. Digitalisasi telah mengubah bidang praktik akuntansi secara radikal, memungkinkan dunia usaha meningkatkan transparansi dan mempercepat prosedur keuangan, menurut Manita et al. Tahun 2020. Pada saat yang sama, peluang baru bagi perusahaan untuk terlibat dalam kegiatan yang bertanggung jawab secara sosial telah muncul, karena digitalisasi praktik amal tradisional terutama perpajakan, menurut Rabani et al. Tahun 2021, Alapicai 2022, dan Hamor et al. 2023. Selain itu, pengenalan teknologi digital telah memberikan pengaruh besar pada banyak aspek operasional perusahaan dalam konteks perdagangan dan perdagangan internasional yang berubah dengan cepat. Menurut Dilliard et al. Tahun 2021, Ababneh et al. Tahun 2023. Akuntansi dan pajak digital telah muncul sebagai elemen kunci dari perubahan revolusioner ini, yang merevolusi prosedur bea cukai konvensional dan inisiatif keberlanjutan bisnis, menurut Chen tahun 2019 dan Zobi et al. Tahun 2023. Memahami bagaimana perkembangan teknologi mengubah dinamika perdagangan global memerlukan kajian kritis tentang bagaimana perpajakan dan akuntansi digital mempengaruhi efisiensi bea cukai dan keberlanjutan perusahaan di pelabuhan bea cukai, menurut Rukanova et al. Tahun 2023. Selain itu, digitalisasi perdagangan internasional telah mendorong diskusi penting tentang dampak pajak digital dan akuntansi digital terhadap efektivitas bea cukai dan kelangsungan bisnis di pelabuhan bea cukai.
Menurut Kastik 2019A, Krugman et al. 2020, Sasko et al. 2021, Senyo et al. 2021, Liu et al. 2023, dan Kim 2020. Setelah tadi kita membahas latar belakang, selanjutnya kita masuk ke permasalahan. Ada kebutuhan untuk mengeksplorasi secara menyeluruh bagaimana alat-alat digital ini mempengaruhi prosedur bea cukai dan rencana keberlanjutan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perdagangan lintas batas, karena perusahaan-perusahaan menggunakan teknologi digital untuk mengoptimalkan operasi mereka. Penelitian menyeluruh mengenai dampak gabungan perpajakan digital, akuntansi digital, efisiensi bea cukai, dan keberlanjutan bisnis masih belum ada, meskipun terdapat banyak literatur mengenai topik-topik tersebut. Mayoritas penelitian saat ini berfokus pada masing-masing komponen secara terpisah, tidak termasuk kemungkinan sinergi atau konflik yang mungkin timbul dari pertemuan keduanya. Selain itu, mengingat betapa cepatnya teknologi digital berkembang, penting untuk mengkaji secara terus-menerus dan menyeluruh bagaimana teknologi tersebut dapat mempengaruhi inisiatif keberlanjutan perusahaan serta operasional kepabeanan. Dengan menawarkan kajian komprehensif mengenai dampak akuntansi dan perpajakan digital terhadap keberlanjutan perusahaan di pelabuhan bea cukai, penelitian ini bertujuan untuk menutup kesenjangan tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji dan memahami dampak penggabungan akuntansi dan perpajakan digital ke dalam prosedur kepabeanan, dengan fokus pada bagaimana perkembangan ini mempengaruhi keberlanjutan perusahaan dan efisiensi kepabeanan dalam sistem pelabuhan bea cukai yang rumit. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian ini akan menawarkan kepada para pemangku kepentingan seperti otoritas bea cukai dan dunia usaha wawasan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti. Hal ini akan memungkinkan mereka memanfaatkan teknologi digital secara efektif untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dan mendorong praktik berkelanjutan dalam konteks perdagangan internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan penciptaan kebijakan dan pengambilan keputusan yang terinformasi dalam bidang perdagangan internasional yang cepat berubah dan didorong oleh revolusi digital. Dalam konteks operasional pelabuhan pabean saat ini, penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan pengetahuan mengenai interaksi antara pajak digital, akuntansi digital, efisiensi bea cukai, dan keberlanjutan bisnis. Investigasi ini berfokus pada dampak pajak dan akuntansi digital terhadap penyederhanaan prosedur bea cukai dan mendorong praktik berkelanjutan dalam bisnis yang terlibat dalam perdagangan digital. Dan selanjutnya, ini adalah model penelitian, yaitu Proposed Research Model. Selanjutnya masuk ke pertanyaan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memahami dampak penggabungan akuntansi dan perpajakan digital ke dalam prosedur kepabeanan dengan fokus pada bagaimana perkembangan ini mempengaruhi keberlanjutan perusahaan dan efisiensi kepabeanan dalam sistem pelabuhan bea cukai yang rumit. Sedangkan untuk pertanyaan operasional atau hipotesis, ada 4 hipotesis dalam penelitian ini. Untuk hipotesis yang pertama yaitu digital taxation has a significant and positive effects on custom efficiency. Hipotesis yang kedua, digital taxation has a significant and positive effect on custom port sustainability. Hipotesis yang ketiga, digital accounting has a significant and positive effect on customs efficiency. Dan hipotesis yang keempat atau yang terakhir yaitu digital accounting has a significant and positive effect on customs port sustainability. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metodologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak perpajakan digital dan akuntansi digital terhadap efisiensi kepabeanan dan keberlanjutan pelabuhan kepabeanan. Penelitian ini menggunakan kuesioner terstruktur sebagai instrumen pengumpulan data primer. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari pejabat bea cukai, profesional TI, petugas kepatuhan, akuntan, auditor, dan analis kebijakan, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas pajak dan akuntansi dalam prosedur kepabeanan. Smart PLS 4 digunakan untuk memeriksa data. Program ini efektif dan dapat dengan cepat mengungkap hubungan antara dua variabel menurut Sakeba et al. Tahun 2020.
Selanjutnya, untuk variabel independen adalah digital taxation dan digital accounting, dan variabel dependennya adalah custom efficiency dan port sustainability. Apakah X berpengaruh terhadap Y? Jawabannya adalah iya. Selanjutnya kita masuk ke bagian hasil. Di sini adalah hasil dari PET coefficient. Dan di sini adalah hasil dari reliability testing dan AVE atau average variance extracted. Selanjutnya di sini ada hasil dari struktural model. Dan yang terakhir di sini ada hasil dari uji hipotesis. Dan untuk ringkasan hasil, pengaruh perpajakan digital dan akuntansi digital terhadap efisiensi kepabeanan dan keberlanjutan pelabuhan pabean telah diteliti. Koefisien beta, nilai T, dan nilai P menunjukkan besaran dan arah hubungan tersebut. Koefisien beta yang positif dan nilai P yang rendah menunjukkan hubungan yang positif dan kuat antar variabel. Dengan demikian, H1, H2, H3, dan H4 diterima. Selanjutnya, kita membahas dalam diskusi. Penelitian ini mengeksplorasi dampak pajak dan akuntansi digital terhadap keberlanjutan kepabeanan pelabuhan dan efisiensi operasi kepabeanan, memberikan wawasan penting mengenai potensi perubahan teknologi baru di bidang operasi kepabeanan. 4 asumsi yang membentuk model studi ini menyoroti dampak signifikan dan menguntungkan yang dimiliki teknologi digital terhadap keberlanjutan dan efektivitas kepabeanan. Penelitian ini menemukan bahwa perpajakan digital berdampak signifikan dan positif terhadap efisiensi kepabeanan, sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Bisogno et al. Tahun 2015. Perpajakan digital mengurangi beban administratif pada petugas bea cukai dengan menyederhanakan pemeriksaan kepatuhan dan menyederhanakan aktivitas terkait perpajakan. Keakuratan dan efisiensi kegiatan terkait perpajakan ditingkatkan melalui otomatisasi, yang juga meningkatkan efisiensi kepabeanan secara keseluruhan. Selain itu, akuntansi digital berpengaruh signifikan dan positif terhadap efisiensi kepabeanan. Penelitian ini menguatkan penelitian sebelumnya yaitu Liu et al. 2023A dan 2023B dengan menyoroti bahwa akuntansi digital secara signifikan meningkatkan efisiensi kepabeanan. Penerapan sistem akuntansi digital menyederhanakan proses kepabeanan dan meningkatkan akurasi data, sehingga mempercepat operasional dan mengurangi kemungkinan kesalahan. Kemajuan ini berkontribusi pada ekosistem kepabeanan yang lebih efisien. Penelitian ini mengungkapkan hubungan yang kuat antara pajak digital dan keberlanjutan pelabuhan pabean, sesuai dengan penelitian Ababneh et al. Tahun 2023. Di pelabuhan bea cukai, perpajakan digital menciptakan lingkungan perdagangan yang berkelanjutan dengan mendorong kepatuhan terhadap peraturan dan transparansi keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa pajak digital sangat penting untuk mengkoordinasikan operasi kepabeanan dengan tujuan keberlanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini mendorong gagasan bahwa akuntansi digital memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan pelabuhan pabean, sesuai dengan penelitian Al-Sarari dan Ikem tahun 2023. Akuntansi digital mendukung keterbukaan dan ketertelusuran dengan menawarkan jalur audit yang kuat dan pelaporan real time, yang sejalan dengan tujuan keberlanjutan. Akuntansi digital meningkatkan kualitas dan keandalan data yang membantu mempertahankan operasi kepabeanan. Selanjutnya, kita masuk ke kesimpulan potensi revolusioner pajak dan akuntansi digital dalam konteks operasional kepabeanan, efisiensi kepabeanan, dan keberlanjutan pelabuhan kepabeanan telah disoroti dalam penelitian ini. Pemeriksaan menyeluruh dan penyelidikan empiris menghasilkan banyak penemuan penting. Pertama, dengan mengotomatiskan pemeriksaan kepatuhan dan menyederhanakan aktivitas terkait perpajakan, perpajakan digital secara signifikan meningkatkan efisiensi bea cukai. Selain itu, hal ini juga mendukung tujuan keberlanjutan pelabuhan pabean dengan membina lingkungan perdagangan yang berkelanjutan di pelabuhan pabean. Dengan cara serupa, akuntansi digital sangat meningkatkan efisiensi bea cukai dengan mengurangi prosedur dan meningkatkan kualitas data. Selain itu, penelitian ini memiliki konsekuensi yang luas. Penerapan pajak digital dan teknologi akuntansi dapat meningkatkan efektivitas operasional, mengurangi beban administrasi, meningkatkan kepatuhan, dan meningkatkan keberlanjutan bagi dunia usaha dan lembaga bea cukai.
Melalui teknologi ini, praktik perdagangan berkelanjutan didorong berkontribusi terhadap inisiatif perdagangan yang beretika dan ramah lingkungan di seluruh dunia. Selain itu, penelitian ini terutama terkonsentrasi pada landasan teoritis dan data aktual hingga saat ini. Untuk menjamin bahwa temuan-temuan tersebut terkini dan dapat diterapkan, penelitian di masa depan harus mempertimbangkan perkembangan terkini dalam kerangka teknologi dan hukum. Selanjutnya, kita masuk ke bagian saran. Dengan menyajikan bukti nyata, manfaat pajak digital dan akuntansi terhadap keberlanjutan pelabuhan bea cukai dan efisiensi bea cukai, penelitian ini menambah pengetahuan terkini. Hal ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk penelitian masa depan mengenai penerapan teknologi digital dalam prosedur kepabeanan dan dampaknya terhadap keberlanjutan dan perdagangan global. Penelitian di masa depan harus lebih mendalami topik-topik ini dengan melihat secara spesifik penggunaannya, hambatan dalam penerimaannya, dan dampak jangka panjangnya terhadap keberlanjutan dan perdagangan internasional. Penelitian di masa depan harus berkonsentrasi pada kajian dinamika pajak dan akuntansi digital dalam konteks pertumbuhan teknologi, pergeseran lanskap perdagangan, dan kerangka peraturan baru dengan memanfaatkan hasil dan menyoroti kesenjangan yang ada. Selanjutnya, untuk rencana proposal disertasi saya memiliki judul Pengaruh Digital Accounting terhadap Kualitas ESG Reporting. Untuk variabel independennya yaitu digital accounting terkait dengan transparansi, akurasi, keberlanjutan, keterlibatan stakeholder, dan inovasi teknologi. Untuk variabel dependennya yaitu ESG Reporting. Untuk digital accounting sendiri merujuk pada penggunaan teknologi informasi dalam proses akuntansi, termasuk perangkat lunak akuntansi, sistem ERP, dan teknologi berbasis cloud, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam laporan keuangan. Digital accounting atau akuntansi digital ialah sebuah model untuk menyediakan informasi akuntansi dalam bentuk digital yang kemudian disebarkan secara elektronik menurut Spilning et al. Tahun 2022. Sedangkan untuk ESG reporting adalah proses pelaporan yang mengungkapkan informasi terkait kinerja lingkungan atau environment, sosial, dan tata kelola atau governance suatu perusahaan. Kualitas laporan ini menjadi indikator penting dalam menilai keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Whitelocke 2015, ESG adalah aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan ekologi di sekitarnya, interaksi dengan lingkungan sosial, dan sistem pengendalian internal perusahaan dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi kebutuhan stakeholder. Untuk grand theory dalam penelitian ini adalah teori stakeholder, Freeman, Harrison, Wicks, Farmer 2010, Gosali, dan Cariri 2007. Kemudian teori legitimasi, Luo et al. Tahun 2013, teori resource based view atau RBV, Branco and Rodriguez 2006, Paulus dan Murdapat tahun 2016. Dan yang terakhir di sini saya menampilkan dari Research Gap untuk penelitian mengenai ESG reporting berkaitan dengan variabel transparansi, akurasi, inovasi teknologi, digital accounting, keterlibatan stakeholder, dan keberlanjutan. Demikianlah paparan dari saya mengenai review artikel untuk tugas seminar ilmu akuntansi. Artikel tadi dan artikel yang telah saya paparkan sebelumnya adalah salah satu artikel yang menjadi referensi dalam draft proposal disertasi saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.